Baik, saya ingin minta komentar dari Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, pemuda yang disebut-sebut memiliki kecerdasan di bawah rata-rata bahkan disebutkan mendekati idiot, bisa menceritakan dengan runut peristiwa yang ia alami tahun 2016. Bagaimana pendapat Anda? Anda melihat ada yang janggal dengan kesaksian Sudirman? Sebetulnya untuk memudahkan kita diskusi, kita perlu kesamaan persepsi. Skor IQ Sudirman ini berapa? Karena skor itulah yang akan mengunci pemahaman kita tentang bagaimana sesungguhnya kondisi, katakanlah kondisi kecerdasan yang bersangkutan. Tapi secara umum memang perhatian terhadap tingkat kecerdasan apakah itu saksi, apakah itu terdakwa sangat penting dikarenakan pertama, kecerdasan bersangkut paut dengan kemampuan seseorang untuk mengolah informasi, kemudian memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan. Jadi dengan kata lain, kecakapan yang bersangkutan untuk berpikir sekaligus kecakapan untuk bertutur kata menjadi sangat penting ketika kita bicara tentang tingkat kecerdasan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kecerdasan juga berhubungan erat dengan tingkat suggestibility. Saya tidak menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia, tapi yang dimaksud dengan suggestibility adalah seberapa jauh seseorang rentan untuk menerima pengaruh, tekanan, bujukan, atau apapun namanya yang datang dari pihak eksternal, yang ada kemungkinan akan mengubah posisinya, mengubah ingatannya, mengubah informasi yang diberikan kepada lawan bicaranya. Jadi saya ringkas, kecerdasan bersangkut tentang dua hal. Pertama, kecakapan dalam mengolah dan memproduksi informasi, serta bersangkut paut dengan kepekaan yang bersangkutan untuk menerima sugesti dari pihak lain. Mhm. Anda tidak melihat ada kejanggalan dalam kesaksian Sudirman hari ini, Mas Reza? Saya tidak tahu, karena saya tidak secara sungguh-sungguh mencermati apa yang disampaikan oleh Sudirman di ruang persidangan hari ini. Mhm. Pun, apa yang disampaikan oleh Sudirman perlu ditelusuri dari mana gerangan informasi itu berasal. Apakah datang dari ingatan yang dia miliki, Mhm. ataukah datang dari pihak eksternal, siapapun pihak eksternal itu. Oke. Mas Reza, hari ini juga dari keterangan teman-teman Sudirman yang menjadi saksi, bahkan adik dari Sudirman juga jadi saksi hari ini, sebutkan atau menggambarkan sosok Sudirman itu merupakan orang yang disebut polos maupun juga lugu, Mas Reza. Apakah sebetulnya sifat maupun juga karakter terpidana dapat membuktikan bahwa ia adalah seorang pelaku pembunuhan? Tidak, tidak. Itu justru merupakan salah satu kritik yang saya sampaikan ke otoritas penegakan hukum Ya. ketika mereka sudah mulai mencoba membangun profil, misalnya profil terdakwa. Mhm. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, saya justru dengan segala hormat sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa ketika otoritas penegakan hukum menggunakan profil psikologi terdakwa sebagai katakanlah alat bukti yang dihadirkan di persidangan, justru ini memunculkan kesan bahwa jangan-jangan otoritas penegakan hukum pada dasarnya memang kekurangan bukti. Alhasil untuk menambah perbendaharaan alat bukti, sekaligus untuk katakanlah mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Sayang beribu saya, dari sekian banyak persidangan yang saya amati, di mana di dalamnya disampaikan profil psikologi terdakwa, eh, bisa dikatakan seluruh profil terdakwa yang diajukan itu memberikan potret yang sedemikian negatif tentang diri terdakwa. Kecerdasannya rendah, pola asuhnya buruk, kepribadiannya buruk, penuh dengan trauma, amarah, dendam, sakit hati, dan segala macam kata-kata sifat negatif lainnya. Nah, saya khawatir bahwa potret psikologis yang serba negatif semacam itu ketika disodorkan di ruang hukum, kemudian disampaikan ke hakim, justru dikhawatirkan hakim akan melompat simpulannya bahwa seorang terdakwa yang dipotret berkepribadian buruk niscaya berperilaku buruk. Seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah akan disimpulkan sebagai orang yang niscaya terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Padahal kepribadian dan perilaku merupakan dua hal yang berbeda. Oke, saya beralih ke Pak Azmi. Pak Azmi, Sudirman disebut lugu dan juga polos, tapi di sisi lain Titin, kuasa hukum Sudirman juga sebut Sudirman alami kekurangan kecerdasan. Di sidang hari ini, kuasa hukum dari Sudirman maupun juga pemohon, Pak Jutek sebutkan bahwa dari apa yang ia alami, ia sebutkan bahwa Sudirman ini merupakan sosok yang bisa disebutkan normal atau sama dengan orang-orang pada umumnya. Apakah ini bisa jadi bumerang nanti?
Ya, saya mencoba menelaah dalam putusan nomor 4, khususnya dalam halaman 84 dari putusan nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon. Jika kita melihat halaman 84 dalam pemeriksaan Sudirman dalam persidangan, bahwa jelas di situ disebutkan Sudirman membantah bahwa semua jawaban yang ada di berita acara pemeriksaan di kepolisian memang disebutkan oleh terdakwa sendiri. Namun semua isinya bohong. Karena sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami tekanan, penganiayaan, dan ancaman, sehingga terdakwa menuruti kemauan penyidik. Bahwa saat diminta keterangan harus menjawab dengan meniru kata-kata yang sudah tertera di papan tulis yang sudah dipersiapkan oleh polisi. Bahwa terdakwa hanya membenarkan sebagian paraf di berita acara pemeriksaan saat diperlihatkan persidangan dan membenarkan tanda tangannya. Dan hanya mengenali motor fiction. Jadi kalau di sini kita lihat, Sudirman memang sejak awal dalam persidangan bisa kok membantah gitu loh. Bisa membantah bahwa itu bukan keterangan saya gitu loh. Isinya nggak benar gitu loh. Kalaupun itu diarahkan, jadi semua keterangan-keterangan pada waktu itu adalah semua terdakwa di sini kalau kita lihat dalam putusan hakim nomor 4 ini tadi adalah semua merujuk pada berita acara, bahwa semua jawaban yang ada di berita acara. Artinya apa? Mereka punya kekuatan yang sama sejak awal bilang, ini ada manipulasi, ini ada kebohongan, ini nggak benar. Sayangnya, lagi-lagi tadi, majelis hakim tidak teliti bahwa putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, fakta-fakta yang disampaikan. Seharusnya kan hakim mendengarkan kanan kiri, katakanlah dari jaksa berdasarkan penyidik, termasuk juga terdakwa yang diperiksa dengan saksi-saksi, tentu harus melihat ini persesuaian ini yang mana yang paling dekat. Sayangnya hakim tidak mengambil ini. Artinya putusan hakim pada waktu itu adalah minim pertimbangan hukumnya.